Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan namaku Adila Nur Aisyah. Bisa kalian panggil Adila. Aku nama absen Ida. Aku dari kelas 10C. Di sini aku akan menjelaskan mengenai teks LHO atau teks laporan hasil observasi. Simak penjelasannya ya teman-teman. Oke, selanjutnya aku akan menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan aku bahas nanti. Yang pertama itu ada pengertian teks LHO, yang kedua ada struktur LHO, yang ketiga ada ciri-ciri, yang keempat ada kaidah kebahasaan, yang kelima ada ciri-ciri kebahasaannya, yang keenam itu langkah pengumpulan dan pengolahan data dalam teks LHO, yang ketujuh ada cara membuat teks LHO yang menarik dan benar dan sesuai fakta ya teman-teman. Yang ke-8 atau yang terakhir itu ada analisis teks laporan hasil observasi. Oke, yang pertama di sini ada pengertian teks LHO. Apa sih pengertian teks LHO? Teks laporan hasil observasi adalah teks yang menyajikan informasi faktual berdasarkan pengamatan langsung terhadap objek atau peristiwa yang kita amati langsung. Oke, yang kedua ada struktur LHO. Yang pertama ada pernyataan umum atau klasifikasi. Pernyataan umum berisikan pembukaan atau pengantar yang disampaikan. Yang kedua ada deskripsi bagian. Deskripsi bagian berisikan penjelas detail mengenai objek atau bagian-bagian yang kita amati. Yang terakhir ada deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat menjelaskan manfaat objek yang diamati baik bagi manusia, hewan, atau tumbuhan. Selanjutnya ada ciri laporan hasil observasi yang baik. Yang pertama, memiliki sifat yang objektif, informatif, dan deskriptif. Objektif adalah menilai sesuatu berdasarkan fakta, serta informatif harus dari sumber yang terpercaya, dan deskriptif itu secara rinci atau jelas berurutan. Selanjutnya yang kedua adalah ditulis secara kooperasi dan detail. Nah, kenapa harus kayak gitu? Karena harus lengkap dan detail mencakup ruang lingkup yang jelas dan luas. Yang ketiga ada objek yang diobservasi tunggal. Jadi objeknya itu hanya satu ya, bukan yang kompleks atau ganda. Yang keempat, tidak menyimpang dari dan saling berhubungan antara sub di dalamnya. Jadi dari awal pembahasan harus menyambungkan kepada inti cerita sampai akhir dari cerita yang sudah kita buat dari hasil pengamatan tersebut. Selanjutnya ada kebahasaan teks LHO. Yang pertama ada kata ilmiah atau istilah ilmiah, kata yang berhubungan dengan alam dan asing didengar. Contohnya misalnya Lactobacillus bulgarius. Gitu. Yang kedua, kalimat definisi. Kalimat definisi menjelaskan sesuatu hal baik benda hidup maupun benda mati. Biasanya menggunakan kopula seperti kata adalah dan merupakan. Yang ketiga ada kalimat deskripsi. Kalimat yang menggambarkan sifat-sifat atau ciri khusus yang spesifik di dalam objek yang kita amati. Oke, selanjutnya ada ciri kebahasaan TLHO. Yang pertama, terdapat kata serta frasa dan nomina. Kata frasa adalah suatu tindakan atau sering dibilang kata kerja dalam suatu kalimat, sedangkan kata nomina adalah kata bendanya gitu. Yang kedua ada afiksasi. Afiksasi adalah imbuhan yang melekat pada kata dasar, misal awalan, akhiran, sisipan, dan bisa mengubahkan kata dasar. Yang ketiga adalah kalimat definisi.
kalimat berisi tentang pengertian suatu hal secara terperinci. Contohnya, ialah, adalah, yaitu, yakni. Yang keempat, menggunakan kalimat kompleks dan simpleks. Kalimat simpleks adalah kalimat yang hanya terdiri dari satu atau tunggal, sedangkan kalimat kompleks berada dua objek atau ganda. Selanjutnya ada yang dinamakan langkah-langkah pengumpulan dalam TLHO. Yang pertama, langkah pengumpulan data. Kita harus banget mengumpulkan data dalam TLHO. Oke, langsung aja kita ya. Yang pertama, menentukan objek yang akan kita bicarakan. Yang kedua, menyusun jadwal rencana kita kapan kita mau datang ke tempat yang akan kita observasi. Yang ketiga, melakukan observasinya. Setelah membuat jadwal, seharusnya kita harus datang ke tempat yang mau kita telaah ya gitu teman-teman. Selanjutnya yang keempat itu mencatat hasil. Penting banget kita mencatat hasil dari hasil pengamatan yang sudah kita temui atau kita amati. Setelah mengumpulkan data, kita harus mengelola data tersebut menjadi data yang terstruktur. Yang pertama, menyortir data. Misalnya kita mencatat bagian tidak penting, kita harus memilih bagian yang penting saja untuk dijadikan data yang lebih akurat gitu. Yang kedua adalah menyusun klasifikasi. Kita mengelompokkan sesuai jenisnya. Misalnya kita mengelompokkan hewan dan tumbuhan. Berarti kita harus mengelompokkan hewan-hewan dan tumbuhan-tumbuhan. Jadi kita membedakan jenisnya teman-teman. Selanjutnya yang ketiga itu adalah penyajian data. Ubah catatan lapangan menjadi sistematis agar mudah dipahami oleh pembaca. Mungkin kalau di catatan lapangan itu belum rapi dan belum terstruktur. Jadi di mana pentingnya setelah kita observasi, kita harus menyortir data, mengumpulkan data, dan menyajikan data menjadi terstruktur. Yang keempat adalah penyuntingan. Penyuntingan itu adalah periksa kembali data-data apakah sudah benar sebelum kita mau mengumpulkan. Selanjutnya, cara membuat TLHO yang baik. Gimana sih teman-teman? Penasaran gak sih? Yang pertama adalah objek yang diamati harus menarik. Kenapa harus menarik? Karena orang itu akan berpengaruh jika kita membaca atau memaparkannya secara detail, sistematis, dan terperinci. Jadi tidak terbata-bata gitu ya teman-teman. Yang kedua objektif, karena TLHO harus objektif bukan opini, jadi harus sesuai kenyataan dan fakta. Yang ketiga sistematis. Sistematis itu adalah harus terurut ya dari awal sampai akhir supaya jelas informasi yang kita sampaikan. Yang keempat, dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Misalnya kita sudah melakukan hasil observasi dan kita harus berani atau siap untuk menanggungjawabkan hasil observasi kita sendiri. Yang kelima, menggunakan bahasa yang efektif dan logis. Gunakan kalimat yang singkat atau padat makna tetapi sudah merangkum semua kata-kata tersebut. Jadi tidak bertele-tele ya teman-teman kalimatnya. Selanjutnya ada kata nih yang harus wajib banget terdapat di pertanyaan TLHO, yaitu 5W1H. Pasti teman-teman udah pada tahu ya. Yang pertama ada when, where, who, what, why, how. Itu ya teman-teman, 5W plus 1H. Selanjutnya kita akan analisis struktur TLHO menggunakan cerita yang berjudul Tonggeret. Tonggeret merupakan serangga yang memiliki suara paling nyaring. Terdapat lebih dari 2000 jenis tonggeret yang hidup di dunia. Setiap jenis tonggeret memiliki suara yang berbeda. Tonggeret mampu menghasilkan suara nyaring, lantang seperti timbal yang terdapat dalam perut. Organ itu berupa membran yang dilengkapi dengan otot-otot penggerak. Ketika otot-otot itu digerakkan, membran akan bergerak.
Getaran itulah yang menghasilkan suara. Suara itu dapat semakin keras karena perut Tonggeret memiliki rongga udara yang berfungsi seperti amplifier. Rongga itu memperkuat suara yang dihasilkan oleh getaran timbal. Hanya Tonggeret jantan yang bersuara nyaring. Mereka mengeluarkan suara begitu keras untuk menarik perhatian Tonggeret betina. Setiap jenis Tonggeret memiliki suara yang unik. Tonggeret tidak dapat kawin dengan jenis yang berbeda. Selain untuk menarik perhatian betina, suara nyaring tersebut pun berguna untuk melindungi mereka dari serangan burung yang akan memangsanya. Tonggeret dewasa hidup di pohonan hanya selama 2-4 pekan. Beberapa hari setelah kawin, mereka akan mati. Beberapa spesies bahkan cuma bertahan 3-4 hari. Saat bertelur, Tonggeret betina menempelkan telur-telurnya di cabang atau batang pohon dan rerumputan. Namun setelah menetas, nimfa yang dihasilkan jatuh ke tanah. Mereka lalu menggali lubang sedalam 30-50 cm dan hidup dalam tanah selama 2-3 tahun. Namun, ada juga jenis Tonggeret di Amerika Serikat yang dapat hidup di dalam tanah hingga 17 tahun. Tonggeret menyukai temperatur hangat 24-30 derajat Celcius. Untuk tumbuh optimal pada kondisi itu, nimfa akan keluar dari tanah dan tumbuh menjadi dewasa. Tonggeret termasuk jenis hewan herbivora. Tonggeret dewasa mengisap sari makanan dari batang pohon menggunakan mulutnya seperti jarum. Saat masih berbentuk nimfa, Tonggeret menghisap cairan dari akar pohon untuk bertahan hidup. Petani kerap memanfaatkan suara keras Tonggeret sebagai tanda kemarau akan datang. Bunyi Tonggeret ramai terdengar di penghujung musim hujan alias saat cuaca mulai panas. Saat Tonggeret banyak bersuara, petani akan bersiap untuk bertanam palawija seperti jagung dan kacang karena musim kemarau akan segera datang. Sayangnya, perubahan iklim menyebabkan suara Tonggeret tidak lagi teratur, sehingga tidak dapat lagi digunakan. Oke, sudah selesai penjelasan yang sudah bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. I just had to let you know you're